Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fahri dengan NIM 22106311110152. Di sini saya akan memvideokan tentang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran dan sebagai pengganti absen kehadiran. Langsung saja, baik. Evaluasi dalam pendidikan itu adalah salah satu komponen yang tak kalah penting dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi proses pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Dan di sini pengertian evaluasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-taqdir yang bermakna penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-taqdir al-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi, diantaranya Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Dan adapun menurut M. Cabib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen atau hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan evaluasi di sini adalah untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan, apakah siswa itu sudah dikuasai ataukah belum. Selain itu, apakah kegiatan pelajaran yang dilaksanakannya itu sudah selesai dengan apa yang diharapkan atau belum. Menurut Sudirman, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah yang pertama itu ada mengambil keputusan tentang hasil belajar, dan yang kedua memahami siswa, dan yang terakhir ada memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Selanjutnya mengatakan bahwa pengambilan keputusan tentang hasil belajar merupakan suatu keharusan bagi seorang guru agar dapat mengetahui berhasil tidaknya siswa dalam proses pembelajaran. Tidak berhasilan proses pembelajaran itu disebabkan antara lain, yang pertama itu ada kemampuan siswa yang rendah, dan yang kedua kualitas materi pelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Yang ketiga, jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu yang diberi. Mengadakan evaluasi meliputi dua langkah, yaitu mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran, sedangkan menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Guru sebelum melakukan evaluasi juga harus melakukan pengukuran dan penilaian terhadap siswanya. Sebelum mengevaluasi, seorang guru hendaknya mengetahui prinsip-prinsip evaluasi. Keberadaan prinsip bagi seorang guru mempunyai arti penting, karena dengan memahami prinsip evaluasi, guru dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau guru lain guna merealisasi evaluasi dengan cara benar. Menurut Slameto tahun 2001
kedua, 16, evaluasi harus mempunyai minimal 7 prinsip. Yang pertama itu ada terpadu. Yang kedua, menganut cara belajar siswa aktif. Yang ketiga, kontinuitas. Yang keempat, koherensi dengan tujuan. Yang kelima, menyeluruh. Yang keenam, membedakan diskriminasi. Dan yang ketujuh, pedagogis. Evaluasi yang baik harus memiliki syarat. Yang pertama itu harus valid. Yang kedua, andal. Yang ketiga harus objektif. Yang keempat, seimbang. Yang kelima, membedakan. 6, norma. 7, fair. Dan yang kedelapan, praktis. Tujuan evaluasi itu sendiri adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan, mengecek hasil belajar peserta didik, apakah ada kecurangan dan tidak dalam proses pembelajaran, mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami dan menyimpan seberapa menguasainya peserta didik dalam kompetensi yang ditetapkan. Jadi mengapa peranan evaluasi pembelajaran sangat penting? Karena dilakukan kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama aja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran, sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem belajar yang terus-menerus sama. Tenaga pendidik harus menciptakan inovasi baru untuk memperbaharui sistem yang akan ditetapkan di dalam kelas, mulai dari materi, metode belajar, lingkungan, dan sistem penilaian. Adapun pentingnya evaluasi pembelajaran, yang pertama itu pentingnya evaluasi pembelajaran bagi siswa. Bagi siswa itu evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Yang satu, hasil bagi siswa yang memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan, tentunya kepuasan ini ingin diperolehnya kembali pada waktu yang akan datang. Yang kedua, hasil bagi siswa yang tidak memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang tidak memuaskan, maka ada kesempatan yang akan datang dia akan berusaha memperbaikinya. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dari kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.